nggak nyangka ya, bintang tamu di salah satu program acara, terus di situ tuh ada segmen curhat. Baik istri maupun suami ngungkapin perasaan. Terserah mau apa aja, termasuk sesuatu yang belum pernah diungkapin silakan. Misalnya istri lagi ngomong, kita suaminya ditutup. Jadi pada saat Afi berbicara, itu gue nggak tahu, gue cuma lihat ekspresi kok lama-lama. Kan awal-awal kan gue gini kan, karena gue lagi dengerin musik gitu. Kok awal nangis gitu. Nah begitu juga sebaliknya. Nah yang menariknya kan itu syuting taping. Selesai taping, gue tanya kan sama tim, tadi lo ngomong apa? Afi? Tanya sama Afi, udah. Memang sepakat nonton aja sebentar gitu. Ya ternyata hasilnya kayak begitu. Gue juga nggak nyangka. Terharu nggak sih Bang sebagai suami? Ya alhamdulillah, gue bangga mempunyai istri seperti Afi. Alhamdulillah, karena memang kondisinya seperti itu. Ya, akhirnya setelah jadi rame gini, baru semalam gue ngobrol sama Afi. Aduh, hati-hati ya, maksud dalam hati-hati ya Allah, takut akhirnya jadi gimana gitu ya. Padahal gue berkali-kali bilang, gue termasuk public figure, coba kalian paham lah ya. Gue sama Afi itu tidak meng-create rumah tangga gue untuk jadi sesuatu apa semacam. Gue natural jalan seperti biasa. Bahkan kehidupan pribadi gue tidak terlalu expose. Tapi kalau mau berbicara pekerjaan gue di panggung, ayo gitu ya, gue bisa menjadi diri orang lain. Tapi ketika gue selesai syuting ya gue menjadi suami atau menjadi bapak gitu. Nah, ternyata akhirnya kayak begini gue nggak menyangka. Gitu. Berkali-kali dari kemarin tuh gue banyak istighfar tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, sampai akhirnya gue posting kan di Instagram, udah dong gitu ya, maksudnya gue takut menjadi kufur iman dan menjadi sombong gitu, menjadi orang yang merasa paling, padahal enggak, gue rumah tangga, gue sama Afi sama seperti rumah tangga pada umumnya, entah berantem, entah apa segala sama, cuman memang kalau boleh berbagi, kenapa gue sama Afi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di saat kondisi kanan kiri depan belakang kita mengkhawatirkan. Gue sama Afi alhamdulillah ya kuat di komitmen. Komitmen awalnya tuh kita kuat. Dan gue menganggap ketika tanggal 19 Juni 2005 gue melakukan ijab kabul, gue pegang tangan bapaknya, gue berjanji, itu berjanjinya udah sama Allah. Nah, ya alhamdulillah gue masih menjaga hal itunya. Jadi gimana caranya ya Allah, dinamika rumah tangga pasti ada, tapi gimana caranya mudah-mudahan tetap bertahan. Kita bandingin ya, misalnya Ramzi ada 2 sipulan, misalnya taruhlah sahabat gue gitu. Mereka bekerjanya di kantor normal lah seperti kalian. Resistensi atau resiko dia untuk melakukan hal-hal yang sekiranya dikhawatirkan, tak selingkuh, tak apa, mungkin lebih sedikit persentasenya. Tapi kalau gue, itu lebih besar. Mohon maaf banget, mohon maaf, ini fakta. Istilahnya kalau misalnya, ya Allah, gue tinggal nunjuk, istilahnya kayak gitu kan. Lo tau sendiri kan teman-teman kan dunia sekarang seperti apa gitu. Banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang nggak mau tahu. Mau lu udah punya bini, mau apa, gue suka, gue sikat gitu kan. Nah, untuk hal-hal itu yang memang gue jaga banget. Bukan gue munafik, bukan gue manusia biasa gitu. Hal-hal seperti itu akhirnya enggak. Makanya gue bilang berkali-kali, gue minta berkali-kali di sama teman-teman. Kan kalau di atas panggung kan suka bercandaan kan. Wah Ramzi takut bini enggak. Tapi di kehidupan di kehidupan sesungguhnya, ya gue merasa gue tidak boleh takut sama istri. Kenapa sih nggak boleh takut sama istri? Loh, istri bukan buat ditakutin, tapi disayangin, dicintai, dilindungi. Kalau kita takut sama istri, di luar istri tidak memandang kita, kan egois laki-laki, enak aja. Masuk gue takut sama istri, yang penting nggak ketahuan. Tapi kalau dasarnya itu kasihan, iba, itu emak dari anak kita, gitu kan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, jatuhnya kan kasihan kan. Ntar gimana, nah itu akhirnya mentah lagi. Itu yang sampai sekarang gue masih pertahanin sih. Jadi memang komposisi gue berdua itu alhamdulillah menurut gue berdua ya udah komposisi yang sangat pas. Biar gue yang bekerja, ya. Ngejar nominal, ngejar angka mau sampai kapanpun gak akan ada habisnya. Gue tinggal mempertahankan apa yang udah gue dapet. Gue juga udah gak mau posisi ngoyo. Nah, Afi itu memang memposisikan
Jadi istilahnya gini, gue capek di syuting, justru dia ternyata lebih capek ngurus yang lain, ngurus rumah, Asila, apalagi sekarang Asila udah ABG, apalagi sekarang Asila sudah mau meniti karir, itu PR lagi, belum dinyusun keuangan apa segala macam detail. Nah, hal-hal yang itu yang akhirnya gue ngerasa, oh ya udah, gue tinggal kerja nih, gitu. Hal-hal yang lainnya udah diurusin. Ya jujur hal-hal itu, nauzubillah min dzalik, kalau sampai akhirnya kenapa-napa, ya gue merasa kehilangan itu semua. Gue bilang sama Afi, tolong bantuin kerjain semua yang memang. Jadi gini, karena kan konsekuensi pekerjaan gue ini ya kalau kita kayak bekerja di kantor, kita lagi bete di rumah, kita bisa uring kan sama teman kantor apa malas gitu. Tapi kalau kayak gue kan nggak sulit untuk kayak gitu, kan gue tampil di TV, orang lain pemirsa nggak mau tahu lo ada masalah atau apa gitu. Nah hal-hal yang kayak begitu. Jadi kalau Afi bilang dia berharap seperti itu, ya mudah-mudahan kita panjang umur, panjang jodoh semua. Tapi kalau memang dibilang gue menaruh harapan besar, agak repot kalau nggak ada Afi, ya itu benar. Semua Afi yang ngatur. Bagi pengalaman aja ya. Alhamdulillah bulan Juni besok, tanggal 19 Juni 2021, insya Allah gue masuk ke usia pernikahan 16 tahun. Kalau lagi inget angka 16 tuh memang agak kaget juga ya. Maksud kaget dalam arti, ya Allah, Alhamdulillah Allah masih mempertahankan ini dari segala macam permasalahan dan peristiwa. Gue sama dengan rumah tangga yang lainnya. Jangan kalian beranggapan Ramzi tidak pernah ada masalah. Enggak, gue sama Afi bukan malaikat, gue bukan manusia yang sempurna, sama seperti kalian. Cuman memang yang tadi gue bilang, komitmen kita nih memang betul-betul kuat. Jadi buat teman-teman, terutama buat kita suami gitu ya, yang tadi gue bilang, komitmen kita melakukan ijab kabul itu apa gitu. Jadi memang ya alhamdulillah ya memang gue cinta, gue sayang, gue mau jadi suaminya, ya memang komitmen awal gitu. Satu hal, hati-hati sama popularitas, hati-hati sama dengan orang banyak kenal. Jangan salah, justru cobaan yang paling terpenting ketika kita dikasih kesenangan. Hati-hati. Kalau kita dikasih kesusahan, kita kan kerjanya tinggal berdoa. Tapi kalau ketika kita dikasih kesenangan, wah itu lebih berat itu. Gimana cara mempertahankannya? Kadang lebih takut. Nah ya, sama mohon maaf, ya Allah mudah-mudahan nggak kebeljok ya, maksudnya nggak berbalik gitu ya. Karena sampai saat ini gue jaga. Gue di panggung kan sama cewek kan juga kecentilan apa segala macam, udah sebatas di situ. Tapi kalau di luar itu, kalian boleh tanya teman-teman dekat kerja gue, Irfan, Gilang, coba kalian tanya gitu. Ya gue ngomong seperlunya gitu. Maksudnya hati-hati di lingkungan, karena memang gini deh, jauhin fitnah, ya supaya nggak dapat fitnah, ya berusaha untuk jauhin fitnah gitu. Ya alhamdulillah itu masih gue jaga. Tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya ya sama lah. Cuman memang konsekuensi pekerjaan kita kan memang berat. Seperti yang tadi gue bilang, ya Allah kalau komitmen kita nggak kuat gitu ya, nggak usah bicara iman nggak usah bicara itu deh. Kalau komitmen kita memang nggak kuat sama istri, ya mohon maaf tinggal nunjuk gitu. Udah ya tinggal nge-DM, tinggal ini. Apalagi ya, jadi gini loh, gue dengan fenomena sekarang, cewek-cewek, mohon maaf banget ya ini fakta ya, berani untuk deketin suami orang, berani untuk merebut, berani untuk mengambil gitu ya. Memang di zaman itu gue semakin takut, jujur gue nggak bohong. Sebenarnya bukan takut digoda, tapi takut digoda. Iya maksudnya, kondisinya kayak begini, jadi gue jadi takut sendiri gitu. Takut akhirnya hilaf dan segala macem gitu. Ngeri juga gitu ya. Karena udah masa bodoh, sikat sekalian gitu kan. Ya gitu sih. Siap. Udah ya, doain. Oke. Pemirsa, teman-teman doain. Gue sama Afi bukan lagi kesempurnaan. Ini semua titipan Allah, ini semua atas kehendak Allah. Doain, mudah-mudahan gak ada apa-apa, mudah-mudahan panjang umur, panjang jodoh, dan mudah-mudahan bisa sedikit memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Kalau ternyata rumah tangga public figure tidak seperti yang kalian bayangkan atau yang kalian sering lihat, ya mudah-mudahan amin.